teman-teman. Selamat datang kembali di channel Juragan Soal Sulit. Bersama saya hostnya yaitu Trisna Muktifa Kencana Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah review saya mengenai sepeda motor, yaitu MF Agusta F4cc atau kepanjangannya Claudio Castiglioni. Sedikit penjelasan tentang MF Agusta. MF Agusta adalah pabrikan sepeda motor asal Italia yang berdiri pada tahun 1945 di kota Milan, Italia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas MF Agusta F4cc Claudio Castiglioni, tetapi saya sedikit memberi informasi tentang MF Agusta seri F4. MF Agusta seri F4 yaitu sepeda motor yang masuk di golongan sepeda motor sport, mempunyai tampang gahar dan sadis seperti sepeda motor balap. Dengan berbagai teknologi yang diusungnya, mulai dari sistem engine, sistem pengereman, sistem suspensi, dan sistem kemudi. MF Agusta seri F4 mempunyai beberapa jenis, mulai F4 CRR, F4RC, F4cc atau yang akan saya bahas yaitu F4cc atau F4 Claudio Castiglioni dan F4 Claudio Special Edition 2019. Tetapi kembali lagi, saya hanya akan membahas F4. Saya hanya akan membahas F4 Claudio Castiglioni atau F4cc. Ya, tapi saya persingkat saja karena F4cc itu terakhir diproduksi pada tahun 2007. Yaitu F4cc ini Claudio Castiglioni diproduksi antara tahun 2006 sampai 2007. Setelah itu berhenti. Yang baru keluar sekarang yaitu F4 Claudio Special Edition yang lebih modern, tampilan lebih gahar dan banyak lekukan-lekukan kotak pada sang kakak yaitu F4cc. Bisa kalian bedakan antara kedua gambar yang saya tampilkan seperti ini. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, mohon kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa like di video ini. Hentikan video ini sebentar saja. Oke, pembahasan pertama yang kita bahas pertama pada sepeda motor ini adalah sektor mesin. Sepeda motor MF Agusta F4 Claudio ini yang saya bahas ini saya tujukan ke yang special edition saja ya, karena kalau kita membahas yang Claudio Castiglioni yang tahun 2007 itu terlalu sangat tua untuk teknologinya. MF Agusta F4 Claudio Special Edition tahun 2019 mengusung mesin 4 langkah dengan 4 silinder segaris atau inline yang berkapasitas 998 cc dengan konfigurasi katup DOHC. DOHC itu apa? Double overhead camshaft. Jadi mempunyai 2 buah camshaft untuk menggerakkan lifter katup. Mempunyai diameter silinder 79 mm dan langkah torak 50,9 mm, serta mempunyai rasio kompresi 13,4:1. Itu untuk konstruksi mesinnya. Setelah itu, untuk kebutuhan pendingin mesin F4 ini menggunakan sistem pendingin air atau
water cooling. Selain water cooling, pendinginan air, F4 Claudio ini menggunakan pendinginan oli untuk menjaga suhu kerja mesinnya. Seperti itu. Jadi pendinginan lebih optimal untuk mesin yang kahar. Untuk sektor manajemen mesin, engine F4 Claudio ini menggunakan sistem injeksi untuk memasukkan bahan bakarnya dengan yang dinamai oleh MF Agusta sebagai MVEGS atau Motor Vehicle Integrated Control System, yang terdapat 8 buah injektor. Kenapa kok banyak? Injektor yang dipasang 8 buah ini mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi 4 injektor yang pertama untuk menyuplai bahan bakar pada FPM rendah. Jadi konsumsi bahan bakarnya sangat diperhitungkan untuk mencapai seoptimal mungkin. Tidak ada konsumsi bahan bakar yang terbuang percuma. Sedangkan untuk RPM atas, 4 buah injektor lagi akan aktif dengan menambahkan aliran bahan bakar yang masuk. Jadi bertambahnya bahan bakar akan juga menambahkan tenaga yang dihasilkan dari sebuah mesin. Seperti itu. Selain dari sektor bahan bakar, sistem pengapiannya menggunakan put on top, yaitu apa yang dimaksud put on top? Satu busi untuk satu koil. Satu busi untuk satu koil tanpa distributor. Ini diatur langsung pembagian tugas per busi oleh ECM, Engine Control Module. Untuk sistem pemasukan udara pada mesin ini menggunakan throttle body yang diproduksi dari Mikuni, yang penggerakan katup throttle tersebut menggunakan drive by wire, jadi tanpa kabel gas, tanpa seling. Ini lebih modern. Seperti itu. Banyak sih sepeda motor yang menggunakan drive by wire. Bahkan sepeda motor kelas bawah juga menggunakan drive by wire. Seperti CBR itu menggunakan drive by wire. Nah, di throttle bodinya ini dalam sistem pemasukan udaranya, MF Agusta menambahkan suatu sistem yaitu TSS atau Torque Shift System, yang sistem ini berfungsi untuk mengatur banyak udara sesuai mode berkendaranya yang dipilih oleh pengguna atau si pengendara yang mengendarai sepeda motor ini. Jadi si pengguna tersebut bisa memilih mode pengendara apa, bisa comfort, bisa ekonomis, bisa sport. Dan torque system ini mengatur hisapan udara sesuai mode berkendara dan sesuai beban. Jadi pemasukan udara nanti akan dikontrol, dan pemasukan udara ini akan dikirimkan ke ECM. ECM akan memprogramnya seberapa pemasukan udara yang dimasukkan oleh intake dan akan diproses. Setelah diproses, ECM juga akan mengirimkan sinyal ke injektor untuk seberapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan supaya konsumsi bahan bakarnya itu optimal. Seperti itu. Untuk komputer di mesin ini atau ECM-nya menggunakan Eldor EM 2.0 dengan tuning dari mekanik MF Agusta sendiri. Oh ya, saya akan menjelaskan berapa sih output maksimum powernya. Mesin F4 Claudio ini mempunyai tenaga maksimum 205 horsepower. Ada
13.450 rpm dan torsi 115 Nm pada 9.300 rpm. Ini output maksimum ini yang dikeluarkan oleh mesin, jadi output mesin, bukan on wheel, jadi on engine. Bukan angka yang cukup kecil untuk sepeda motor dengan cc 1000, dengan yang berkapasitas 998, kita bisa sebut 1000 lah, karena tetap aja nanti bilangnya 1000 cc, 105 horsepower yang disalurkan ke gearbox 6 speed dan diteruskan ke roda belakang dengan menggunakan rantai. Oh iya, gearbox 6 speed ini manual, bukan automatic, yang diteruskan ke roda belakang dengan menggunakan rantai. Dengan mesin yang menghasilkan tenaga yang besar seperti itu, maka harus diimbangi dengan sistem pengereman yang baik untuk menjamin keselamatan pengendara. Coba bayangkan kalau mesin dengan tenaga sebesar itu tanpa pengereman, ngeri. Pada sepeda motor ini menggunakan 2 buah rem cakram pada roda depannya, pada bagian depan, dengan piringan cakram yang berdiameter 320 mm dan kaliper 4 piston yang berdiameter 30 mm. Yang kalipernya ini, yang rem depannya ini diproduksi oleh pabrikan Brembo. Sedangkan untuk rem belakang menggunakan single rem cakram yang piringan cakramnya berdiameter 210 mm dan menggunakan kaliber 4 piston dari pabrikan Nissin. Nissin bukan wafer, tapi ini rem. Untuk teknologi pada pengereman sepeda motor F4 Claudio Special Edition ini menggunakan ABS, tetapi untuk F4 Claudio Castiglione belum menggunakan ABS. Apa sih ABS itu? Anti-lock braking system, yaitu sebuah fungsi yang membuat tidak terkuncinya rem pada saat direm mendadak, jadi lebih aman saat mengendarai. Sistem ini berfungsi pada kecepatan 60 km/jam ke atas. Mohon maaf, ada azan, kita berhenti sejenak gitu, kita stop dulu. Ya, kita melanjutkan yang tadi kan sampai rem ABS. Sekarang kita menginjak pada sistem kemudi. Sistem kemudi pada sepeda motor ini dapat diatur secara teleskopik yang membuat pengendara lebih nyaman ketika mengendarainya karena sesuai dengan postur tubuh si pengguna. Apa teleskopik tersebut? Jadi teleskopik itu adalah suatu pengaturan kemudi yang adjustable, bisa lebih dekat dengan pengemudi atau pengendara, atau bisa dijauhkan juga. Seperti itu teleskopik. Itu yang pada sistem kemudi, dan terdapat berbagai instrumen tombol-tombol yang mendukung
kinerja dari sebuah sepeda motor tersebut. Ada tombol mode pengendara, ada tombol untuk start stop engine button, ada tombol untuk lampu, ada tombol untuk pengaturan suspensi, dan lain sebagainya. Fitur kenyamanan lainnya pada sepeda motor ini, MF Agusta F4 Cloudeo Special Edition 2019 ini, yaitu sistem suspensi. Pada sistem suspensi sangatlah berpengaruh dalam penggunaan sepeda motor ini. Kenapa kok saya bilang sangat berpengaruh? Karena sistem suspensi ini juga, jika sistem suspensi baik, maka kenyamanan dan handling dari sepeda motor tersebut baik. Sepeda motor yang kencang harus mempunyai handling yang baik supaya dapat mudah dikendalikan. Untuk sepeda motor ini, suspensi depannya menggunakan Ohlin US Drive Front Rock dengan ukuran tabung 43 mm NEX 30 type NEX tipe 30 with thin coating untuk bagian dalam tabung. Untuk tekanan kiri dan kanan dapat diatur secara manual. Maksudnya manual ini melalui tombol yang terdapat pada sistem kemudi. Maksudnya di setir stangnya itu, sehingga ribbon juga dapat diatur. Sedangkan untuk suspensi belakang menggunakan Ohlin Progressive TTX 36 shock absorber dengan 2 buah tabung dan mempunyai piggyback reservoir. Jadi piggybacknya ini yang mengatur banyaknya fluida yang berada pada shock absorber, dan tekanan serta ribbon dapat diatur secara manual dengan melalui tombol-tombol penyesuaian di stang kemudi. Bahan dari link arm belakang terbuat dari aluminium alloy yang ringan dan kuat. Dengan sistem suspensi yang seperti ini dapat membuat handling berkendara lebih enak saat berbelok atau menikung. Bukan menikung, teman. Oh iya, untuk maksud saya untuk suspensi depan menggunakan tipe upside down. Itu sekilas mengenai suspensi. Jadi suspensinya dapat diatur secara adjustable, yaitu diatur tinggi dan pendek atau ribbonnya melalui tekanan fluida yang berada pada tabung shock absorber, dan diatur secara elektrikal dan dapat diatur elektrikal dengan penyesuaian manual melalui tombol-tombol pada stang kemudi seperti itu. Untuk roda F4 Cloudeo Special Edition ini menggunakan velg yang berbahan karbon untuk depan maupun belakang. Dengan bahan berbahan karbon, velg lebih ringan dan lebih kuat. Jadi weight to ratio-nya dapat lebih optimal. Untuk depan mempunyai ukuran 3,50 inch kali 17 inch. Sedangkan untuk belakang mempunyai ukuran 6,0 inch kali 17 inch dengan menggunakan bahan karbon tersebut. Mohon maaf. Velg dengan ukuran seperti itu dibalut dengan ban ukuran 120/70 ZR17 M-C 58W merek Pirelli Diablo Supercorsa SP Limited Edition CC 112. Ini adalah tipe bannya. Itu untuk depan. Sedangkan untuk belakang dibalut dengan ban ukuran 200/55 ZR17 M-C juga 78W Pirelli
Diablo Super Corsa SP Limited Edition CC12 untuk roda belakang. Sepeda yang besar ini atau sepeda sport ini mempunyai ground clearance yaitu 115 mm dan mempunyai wheelbase 1430 mm, sedangkan berat kosong F4 Claudio Special Edition ini mencapai 183 kg dengan tank itu berat kosong ya, jadi di dalam tangki tidak ada isinya bahan bakar. Sedangkan untuk fuel capacity atau kemampuan tampung tangki yaitu sebesar 17 liter. Seperti itu spesifikasi, dan kemudian kita singgung harganya ya. Untuk harga sepeda motor ini MF Agusta F4 Claudio Special Edition ini menurut berita dari Tribun News yaitu sekitar 2 miliar rupiah untuk on the road. Ini menurut Tribun News seperti itu. Harga dari sepeda motor ini cukup fantastis. Tetapi jika kalian bertanya pendapat saya, apakah saya berminat untuk membeli sepeda motor ini? Saya akan menjawabnya tidak. Karena apa? Dengan harga 2 miliar, ini pemikiran saya, ini opini saya. Jika Anda mempunyai opini lain, ya tidak apa-apa. Ini cukup opini saya saja. Dengan harga 2 miliar, itu kita kalau membeli sepeda motor ini tetap kehujanan apabila hujan dan tetap kepanasan apabila panas. Jadi menurut saya dengan angka 2 miliar, saya lebih memilih Toyota Supra generasi kelima. Memang itu kalau menurut saya bukan asli dari Toyota. Toyota melakukan sharing platform dengan BMW, yaitu dengan BMW Z4. Tetapi kalau Toyota Supra itu lebih nyaman, lebih terlihat sporty, dan kalau hujan tidak kehujanan. Tetapi itu kembali ke opini pribadi masing-masing. Itu tadi adalah opini saya. Ya, sudah banyak saya bercerita dan memaparkan tentang ulasan sepeda motor ini, dari spesifikasi angka atau ukuran dan teknologi yang diusung, engine management sistemnya memakai apa, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari pembahasan saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap produktif di masa-masa pandemi corona ini, COVID-19. Selamat, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.